Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PKN bab 2 mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang memiliki hak yang sama. Hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Harus menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Untuk mendapatkan hak, harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, mendapatkan lingkungan yang nyaman dan bersih. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, seperti bergotong royong membersihkan lingkungan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak. Misalnya, menjalankan perintah Allah, menjaga kesehatan, serta mencintai tanah air. Warga yang sadar menjalankan kewajibannya adalah warga yang bertanggung jawab. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, hak-hak diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak menganut agama. Hak warga negara dalam menganut agama dan kepercayaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2. Dari kedua pasal tersebut dapat dimaknai bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk memilih atau membentukkan agamanya atau kepercayaannya masing-masing sesuai dengan keyakinannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Pemerintah memberikan kemerdekaan dan atau kebebasan kepada warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Tidak seorang pun yang boleh mengganggu atau melarang orang lain menjalankan ibadahnya. Kedua, hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama untuk membentuk bangsa yang besar. Kemajuan pendidikan dan teknologi menjadikan bangsa menjadi kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Hak pendidikan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 ayat 1. Hak mendapatkan pendidikan meliputi hak untuk mengikuti pelajaran dan bertanya kepada guru. Selain itu, hak menggunakan fasilitas sekolah. Pemerintah membuat program wajib belajar agar setiap anak dapat menempuh pendidikan dasar yang akan menjadi bekal bagi kehidupannya di masa mendatang yang juga bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju apabila generasinya berilmu pengetahuan dan terdidik. Hak menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada pemerintah. Tata cara penyampaiannya diatur, dilaksanakan dengan santun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar suasana tertib dan tidak mengganggu hak orang lain. Dasar hukum yang mengatur hak menyuarakan pendapat warga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Negara mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2. Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja, agar semakin banyak warga negara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di bidang lain, pihak swasta berperan menyerap tenaga kerja yang besar. Penyebab angka pengangguran masih tinggi dan belum dapat diatasi, diantaranya tidak meratanya lapangan pekerja yang tersedia di setiap daerah, terutama di pedesaan. Dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, dapat memperoleh pekerjaan atau membuka usaha sendiri. Yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Negara memberikan hak yang sama kepada warga negaranya dan aparat hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, atau jabatan. Hak tersebut tercantum pada Pasal 28D ayat 1 agar warga negara diperlakukan secara adil. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak-hak dan untuk mendapatkan hak tersebut harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh warga negara antara lain
1. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Agama yang diakui adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kewajiban setiap warga negara adalah mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Contoh pelaksanaannya, menjaga ketenangan dan ketertiban ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Tidak membedakan orang lain berdasarkan agamanya. Mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Tidak mengejek ajaran agama orang lain. Berteman walaupun berbeda agama. Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Menyayangi teman apapun agamanya. Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, akan memberikan manfaat, antara lain kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai. 2. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2. Program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah meliputi tingkat SD hingga SMA. Manfaat pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan wawasan dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA, membekali diri dengan moral yang baik, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meraih masa depan yang cerah. Manfaat pendidikan dasar untuk masa depan antara lain membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik, mengikuti kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mematuhi aturan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 mengatur tata urutan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau TAP MPR RI. Undang-undang atau UU yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan presiden atau Perpres. Peraturan daerah atau Perda. Dan peraturan desa atau Perdes. Peraturan harus ditaati agar hidup menjadi tertib, aman, dan damai. Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan. Lingkungan beserta sumber daya alam di sekitar adalah milik seluruh bangsa Indonesia untuk digunakan dan dinikmati bersama. Agar bisa dinikmati hingga generasi mendatang, maka kewajiban kita harus melestarikan lingkungan. Manfaat pelestarian lingkungan diantaranya terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah, sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Dapat menikmati udara yang bersih, segar, dan sehat. Sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi datang. Yang kelima, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat atau sumbangan wajib warga negara kepada negara, dikenakan terhadap kepemilikan barang, penghasilan, atau harga beli barang. Besarnya jumlah pajak ditentukan undang-undang. Pajak dipungut pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan nasional. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak antara lain membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli barang di swalayan atau membeli makanan di restoran. Membayar pajak penghasilan atau PPH bagi orang yang bekerja atau berpenghasilan.
membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan, membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi yang memiliki kendaraan. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi atau kota dan kabupaten. Contohnya, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pemakaman, retribusi tempat wisata, dan retribusi terminal. Yang keenam, kewajiban bela negara. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki warga negara terhadap bangsa dan negara. Kewajiban bela negara tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Mempertahankan keutuhan dan keberadaan bangsa dan negara merupakan upaya bela negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain, belajar dengan rajin serta mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia untuk melestarikan budaya, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Manfaat jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain, budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan NKRI tetap terjaga, sehingga negara dapat terus dipertahankan. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang bertanggung jawab adalah orang yang menyadari kewajibannya, lalu melaksanakan kewajibannya itu. Kesadaran terhadap tanggung jawab dapat muncul karena kesadaran sendiri maupun tuntutan tugas. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Artinya, mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain, tanpa menunda-nunda waktu dan tidak mencari alasan untuk melanggar kewajibannya. Contohnya, merapikan kamar tidur, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, menunggu kendaraan umum di halte, dan membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab karena tuntutan tugas. Tanggung jawab tersebut dilakukan karena adanya tuntutan tugas untuk memenuhi tugas dari pekerjaan yang dimiliki. Contohnya, guru mengajar dan membimbing siswa, satpam sekolah menertibkan jalan di depan sekolah, petugas kebakaran memadamkan kebakaran, dan perawat merawat pasien dengan baik. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.